Sudah seharusnya setiap kita tentu introspeksi diri, muhasabah. Dan jangan selalu mengatakan, kan belum menimpa wilayah saya. Oh itu di Semeru sana jauh. Oh itu di Sulawesi sana. Oh itu di Sumatera sana. Seakan-akan tidak bisa terjadi setiap saat pada diri dia. Tidak saudaraku. Intinya bukan masalah terjadi di mana. Sebab daripada terjadinya bencana itu. Yaitu dosa yang dilakukan. Kalau dosa sudah dilakukan maka bencana yang sama bisa terjadi bahkan lebih dahsyat daripada yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Dan kita harus tahu teman-teman sekalian, Allah SWT sudah mengingatkan. Sering kali terjadi sebelum hal yang besar ada hal-hal yang kecil. Dan itu kalau orang sadar dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak sadar maka akan jadi musibah yang besar bagi dia. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Banyak sekali fenomena yang terjadi dan terus terulang. Baik itu dari tahun ke tahun, lebih kecil lagi. Dari bulan ke bulan, bahkan setiap pekan. Atau dari pekan ke pekan, dan ada yang dari hari ke hari. Ada yang sudah menginternasional, seperti kasus corona yang kita tahu sampai hari ini belum selesai. 2 tahun lebih. Belum lagi yang lingkup di Nusantara tercinta ini. Fenomena-fenomena yang nampak depan mata dan bisa dirasakan. Bagaimana adanya tsunami, longsor, dan segala macam hal yang kita lihat dari fenomena alam. Banyak di antara kita hanya mengatakan itu fenomena alam. Bahkan hanya dianggap sebuah bencana biasa. Dan tidak dijadikan sebagai peringatan. Di mana letak iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini semua jelas, nyata, kalau sebuah peringatan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Dan juga baginda Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadis beliau. Bahwasanya semua yang tertunjuk atau terlihatkan dalam fenomena alam. Atau di fenomena alam itu pasti peringatan dari Allah. Bukankah dalam sebuah riwayat sahih dijelaskan. Baginda Nabi SAW kalau melihat mendung saja di kota Madinah. Maka beliau gelisah. Mondar mandir sana sini. Sampai Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan anda? Bukankah ini hanya mendung saja? Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, dari mana jaminannya kalau di belakang mendung itu bukan azab? Sampai jelas hujan turun, barulah Nabi SAW tenang. Padahal Nabi SAW pada saat itu ada. Dan Allah memastikan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma kana Allahu mu'adzibam wa anta fihim. Wa ma kana Allah ma'adhimuhum yastakfirun. Tidak mungkin Allah menyiksa mereka, hai Muhammad, sementara kau masih hidup di tengah-tengah mereka. Jadi penyebab azab Allah tidak datang adalah keberadaan baginda Nabi SAW. Dan mereka tidak mungkin Allah siksa sementara masih mereka beristighfar. Ayat ini turun di kasus orang-orang Mekah yang jelas mereka banyak melakukan kemaksiatan. Tapi yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana baginda Nabi SAW yang sudah dapat jaminan keberadaan beliau tidak menyebabkan azab Allah datang tetap gelisah. Karena tetap bisa saja Allah mendatangkan siksa seketika. Kita bisa renungi bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya yang paling jelas adalah dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 96 atau 97 sampai 102. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penghuni-penghuni negeri itu merasa aman dari siksa kami karena mereka bermaksiat di malam hari pada saat mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Apakah penduduk-penduduk negeri yang bermaksiat itu merasa aman dari siksa kami di waktu duha, di waktu pagi sementara mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak akan pernah ada yang bisa merasa aman dengan siksa Allah kecuali kaum yang merugi. Awalam yahdi lilladina yarithuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Bukankah sampai atau belum sampaikah petunjuk peringatan kepada penduduk-penduduk negeri yang mempusakai, mewarisi negeri yang dulunya di situ ada kaum atau penduduk yang Allah binasakan, bahwasanya bisa saja Allah hukum mereka dengan dosa-dosa mereka sebagaimana Allah hukum penduduk yang pernah ada di lokasi itu. Dan pastilah kami akan tutup
Hati-hati orang yang tidak mengambil, atau pastilah kami tutup setelah itu, kalau mereka terus bermaksiat, hati-hati mereka sehingga mereka tidak mengambil pelajaran. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Itulah negeri-negeri yang telah kami ceritakan tentang kisah mereka. Yang dimaksud di sini adalah, kalau kita kembali dalam surah Ar-Raf sebelum ayat 97, kita temukan Allah SWT menyebutkan tentang kaum Nabi Nuh yang Allah binasakan. Kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, yang sudah jelas kisah-kisah mereka, dan juga Fir'aun, kaumnya Nabi Musa yang sampai hari ini muminya masih bisa dilihat dan peninggalannya masih nampak. Allah mengatakan itulah negeri-negeri yang kami ceritakan tentang berita mereka. Walaqad ja'atuhum rusulun bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Sayangnya telah datang kepada mereka utusan-utusan kami. Di masa para nabi ada nabi-nabi. Kalau sekarang Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, maka yang datang adalah para ulama dan da'i yang menyampaikan. Tapi sayangnya mereka tidak beriman terhadap apa yang telah didustakan oleh orang-orang yang telah disiksa sebelum mereka. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Begitulah Allah menutup hati orang-orang kafir. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan setelah mereka ada yang selamat dari siksa pun, mereka tidak menepati janji-janji mereka bahwasanya mereka akan beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Akhir ayat ini kita bisa lihat fenomenanya di Indonesia. Tsunami yang menimpa Aceh dan juga menimpa Palu dan beberapa longsor, ya, dan yang lainnya terjadi di beberapa wilayah. Kebanyakan mereka yang selamat tidak mengambil pelajaran. Mereka lihat depan mata mereka rumah mereka hancur, tetangga mereka yang mati, ya, anak-anak kecil, perempuan, orang tua, dan rumah-rumah, tanaman, dan segala macam kekayaan harta manusia hancur depan mata mereka. Tapi mereka setelah itu ada di kemah pengungsian, dan mereka hanya sekedar menunggu suapan makan atau bantuan dari pemerintah atau masyarakat setempat. Tapi di kemah itu pun mereka tidak ambil pelajaran, mereka tidak bertaubat, mereka tidak sholat, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada saat dimakmurkan kembali wilayah itu oleh Allah dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kembali lagi dengan kemaksiatan. Maka pasti hukuman akan sama terjadi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan ada perubahan dari peraturan-peraturan Allah. Orang yang patuh, beriman, akan selamat. Sebagaimana fenomena para nabi dan juga orang-orang beriman bersama mereka. Dan juga orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang, akan dihukum. Dan akan terus terulang hukuman tersebut selama mereka mengulangi pelanggaran-pelanggarannya. Di dalam surah Al-Mulk, surah nomor 67 ayat 16 dan 17, dua ayat ini Allah tekankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit sana, bahwasanya Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian, dan kalian akan temukan bumi itu tamur, artinya bergoncang dengan kuat. Allah tegur, ingatkan masalah gempa. Am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah dari siksa Allah yang ada di langit sana, bahwasanya Dia akan menurunkan kepada kalian badai batu, dan pada saat itu terjadi nantinya, kelak kalian akan mengetahui bagaimana kerasnya hukumanku atau peringatanku, kata Allah. Jelas semua fenomena ini harusnya menjadi peringatan tegas, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan fenomena seperti ini yang manusia tidak bisa sama sekali membendungnya kecuali memang sebagai peringatan. Begitu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kami enggak utus ayat-ayat kami, tanda-tanda, fenomena-fenomena yang besar seperti ini, kecuali memang untuk memberikan atau menanamkan rasa takut atau peringatan akan datang hukuman yang lebih berat lagi dari Sang Pencipta. Allah juga menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Bagaimana Allah memastikan di ayat ini sering kali datang cobaan-cobaan kepada penduduk bumi, terutama wilayah yang penuh dengan kemaksiatan, sering datang peringatan-peringatan pada mereka supaya mereka berhenti. Cuma sayangnya mereka tidak ambil pelajaran. Bahkan banyak di antara mereka yang tabrakan mobilnya, kemudian temannya meninggal di sebelahnya, dia masih selamat, dia tidak berpikir ambil pelajaran, ya kalau saya semestinya bisa meninggal setiap saat sebagaimana teman saya. Dia turun dari mobil tersebut, dia melarikan dirinya, menghilangkan traumanya paling seminggu atau sebulan, setelah itu dia kembali kepada kemaksiatannya. Tidak mengambil pelajaran sama sekali.
Bagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 9 surah nomor 9 ayat 126 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala yarawna annam yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Tidakkah mereka lihat bagaimana kami uji mereka dalam setiap tahunnya sekali atau dua kali? Jelas sekali ayat Allah. Sekali atau dua kali kami datangkan fenomena-fenomena itu, ya, agar mereka taubat, tapi mereka sama sekali tidak taubat dan juga tidak mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam surah Sajdah, sekian banyak ayat. Surah nomor 32 ayat 21. Bagaimana Allah memang datangkan peringatan-peringatan ini baik secara individu, penyakit di tubuhnya, gangguan-gangguan misalnya, dan juga fenomena yang besar ini sebagai peringatan. Kalau dia tidak mau berhenti, maka atau masyarakat komunitas tidak mau berhenti, maka akan datang sesuatu yang lebih besar lagi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Kami pasti akan memberikan mereka siksa-siksa yang ringan di bumi ini. Menurut pandangan Allah itu sangat ringan. Semua fenomena besar ini sangat ringan. Sebelum datang siksa kami yang besar nanti di akhirat, agar mereka kembali. Sebagian salaf menjadikan bahkan saudaraku seiman fenomena kecil di diri dia. Misalnya dia jalan kakinya kesentuh batu dan sakit. Sudah cukup dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sudah cukup seseorang di antara mereka pada saat menemukan perubahan sikap dari pasangan hidupnya. Kemudian melihat perubahan sikap dari tunggangan dia. Pada saat itu orang punya kuda dan unta. Kalau tiba-tiba tidak siap untuk melayani dia. Atau tikus di rumahnya pun dia sudah cukup jadikan muhasabah kalau ini ada sebabnya dosa. Bahkan sebagian di antara mereka lebih pekah lagi. Pada saat mereka lewat di sebuah tempat, kemudian mereka temukan di tempat itu ternyata ada bau busuk yang tercium di hidungnya saja, sudah cukup mereka memohon ampun dan istighfar. Bukankah juga disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Daud alaihissalam? Dia lagi duduk di singgasananya, di kerajaannya, dan pada saat itu Allah SWT uji dia dengan melemparkan bangkai di depan singgasananya. Maka di saat itu langsung Daud AS sujud kepada Allah SWT. Allah kan dalam Al-Quran. Dan beliau tidak angkat sampai Allah pastikan firman turun. Kalau ini bukan karena dosanya. Tapi sebagai ujian saja Allah datangkan kepada dia. Begitu pekahnya mereka. Para salafus salih dengan dosa-dosa ini. Ada sebuah athar. Riwayat kalau kita bahasakan. Dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Di halaman 46. Tentang ada dua orang pernah datang kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah, ya, radhiyallahu anha, dan mereka berdua berkata, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa. Maksudnya yang pernah anda tahu dari Nabi SAW. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu mengatakan statement yang sangat jelas. Terjemahannya langsung, beliau mengatakan bila mereka telah menghalalkan zina, bukankah sekarang zina di mana-mana? Dan bahkan diiklankan dengan terang-terangan. Berapa banyak diskotik, bar, tempat-tempat pelacuran diiklankan. Dan bahkan ada orang secara individu pacaran di depan umum. Pacaran sebelum nikah sama dengan zina. Kata Aisyah, ini 1400 tahun yang lalu informasinya kurang lebih. Bila mereka telah menghalalkan zina, mengkonsumsi minuman keras, memainkan alat-alat musik, maka Allah cemburu di langit sana. Kemudian berfirman pada bumi, goncangkan dirimu. Kemudian jika mereka bertobat dan meninggalkan pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Jika tidak, maka Allah akan hancurkan dan binasakan bumi tempat mereka hidup, dan mereka pun ikut binasa. Dan ini faktanya, depan mata. Bagaimana kita bisa lihat Allah SWT menghancurkan mereka. Tapi sayangnya, orang-orang yang selamat sekali lagi, mereka tidak ambil pelajaran. Mereka kembali lagi dengan tradisi dan kebiasaan mereka setelah aman wilayah tersebut. Maka terulang lagi banjir tersebut, longsor tersebut, tsunami tersebut, penyakit-penyakit dan wabah tersebut. At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, bahwa gempa pernah terjadi di Kufa. Kufa salah satu kota di Irak. Pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian tobat atau kembali kepadanya, maka segeralah kembali. Segeralah kembali. Ini diambil dari jilid 17, halaman 478. Ibnul Jauzi juga
menukil riwayat dalam Zadul Masir fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 246 bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu setiap kali mendengarkan suara guntur saja. Ini biasa di setiap musim hujan pasti kita dengar suara guntur. Beliau kalau setiap kali mendengar suara guntur maka beliau langsung berkata kepada orang di sekitarnya, innahu wa'idun syadidun di ahlil ard. Ketahuilah ini peringatan yang sangat keras dan tegas bagi penduduk bumi. Artinya kalau fenomena seperti ini tidak bisa dihilangkan dan pasti terjadi. Dan umumnya memang itu untuk menakut-nakuti. Allah SWT menakuti hambanya. Dan itu juga Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 tentang masalah fenomena alam seperti ini. Sudah seharusnya setiap kita tentu introspeksi diri, muhasabah. Dan jangan selalu mengatakan, kan belum menimpa wilayah saya. Oh itu di Semeru sana jauh. Oh itu di Sulawesi sana. Oh itu di Sumatera sana. Seakan-akan tidak bisa terjadi setiap saat pada diri dia. Tidak saudaraku. Intinya bukan masalah terjadi di mana. Sebab daripada terjadinya bencana itu. Yaitu dosa yang dilakukan. Kalau dosa sudah dilakukan maka bencana yang sama bisa terjadi bahkan lebih dahsyat daripada yang terjadi di wilayah-wilayah lain. Dan kita harus tahu teman-teman sekalian, Allah SWT sudah mengingatkan. Sering kali terjadi sebelum hal yang besar ada hal-hal yang kecil. Dan itu kalau orang sadar dia akan selamat. Tapi kalau dia tidak sadar maka akan jadi musibah yang besar bagi dia. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Pada saat datang kepada mereka peringatan-peringatan kami, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, harusnya mereka tadarru'u, kembali segera. Mereka sadar gitu. Tetapi hati mereka keras dan syaitan terus menghiasi apa yang mereka lakukan. Juga dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 41 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sesungguhnya telah tersebar kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Maksudnya maksiat kepada Allah. Kalau sudah dikatakan kerusakan berarti pelanggaran yang Allah sudah larang untuk dilanggar. Dan itu semua disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Dan Allah memberikan kepada mereka siksaan-siksaan, peringatan-peringatan, ya, agar mereka menyadari dan kembali, ya, dari apa yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak ulangi lagi. Apakah semua fenomena ini, saudaraku seiman, belum cukup untuk jadi peringatan buat kita? Dan terus kita merasa aman dari siksa Allah? Dari sisi lain, bila setiap kita kembali kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan banyak hal. Artinya kalau kita tadi kufur kepada Allah, maksudnya kepada Allah diancam dan banyak sekali siksaan-siksaan yang Allah siapkan dan terlalu banyak pelajaran yang bisa kita berikan contoh. Termasuk di negara kita sendiri, di hari-hari ini banyak hal yang terjadi. Tapi kalau sebaliknya kita beriman kepada Allah, kita kembali kepada syariatnya, kita nikmati yang halal, kerjakan apa yang diperintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, perhatikan apa yang Allah janjikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Takwa artinya patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang dijauhi. Ya. Maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Makna pintu keberkahan? Semua rezeki yang mencukupi kebutuhan mereka. Dan semuanya akan subur, semuanya akan indah, semuanya akan baik. Tetapi sayangnya mereka mendustakan, maka kami hukum mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Allah Maha Adil, ya, tidak akan menghukum sebuah negeri yang patuh. Dan Allah pastikan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, ini pasti tidak mungkin, ya, keliru. Karena Allah sudah sebutkan dan ini akan kekal ditelawakkan orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan sebuah negeri sementara penduduknya muslihun, baik, patuh, saleh dan salihah. Allah pastikan tidak akan pernah Allah membinasakan mereka. Juga secara individu tidak akan pernah datang cobaan-cobaan berat selama mereka jauhi kemaksiatan. Juga dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin." Sesungguhnya Tuhan Muhammad tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri sampai ia mengutus di pusatnya negeri itu rasul yang akan membaca ayat-ayat kami. Saya sudah bahasakan tadi kalau seandainya di masa hidupnya nabi-nabi dulu, para nabi-nabi yang menyampaikan. Ya. Tapi di masa kita sekarang karena Nabi Muhammad SAW penutup, maka para ulama dan da'i sudah mengingatkan. Ini enggak boleh, ini haram, hati-hati, sudah diingatkan. Maka Allah mengatakan kami tidak akan memusnahkan sebuah negeri sampai kami utus para pemberi peringatan dulu yang membacakan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak mungkin kami binasakan negeri kecuali memang penduduknya dalam kondisi zalim. Maka teman-teman sekalian kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepadanya, beristighfar, ya. Dan bagaimana Ali bin Abi Thalib mengingatkan dalam sebuah statement yang menarik, beliau mengatakan, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Orang terkena gempa, banjir, penyakit kronis, kemiskinan dan kesusahan hidup, padahal keselamatan bersama mereka. Maka ditanyakan kepada beliau, ya, apa yang anda maksudkan dengan keselamatan itu? Kata Ali, istighfar. Bertobat kepada Allah SWT. Pasti selamat. Tidak mungkin tidak. Dan kita tahu ini diambil dari buku Al-Mujalasa wa Jawahir al-Ilm yang ditulis oleh Daruni di jilid 4 halaman 49. Dan kita tahu bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hampir seluruh umat yang Allah binasakan sebelum kita, itu Allah binasakan. Karena di saat sebelum datang bencana mereka ya, tidak taubat. Dan di saat bencana sementara proses terjadi, banjir mulai kelihatan, mulai gelap langit, mulai ada yang longsor beberapa jalan. Itu mereka tidak kembali kepada Allah. Kecuali kaum Nabi Yunus, kata Allah SWT. Kaum Nabi Yunus ini di wilayah Nainawa namanya di Irak. Di masa itu Nabi Yunus SAW berdakwah dan Nabi Yunus termasuk Nabi yang diutus bukan dari penduduk setempat. Jadi ada Nabi-Nabi itu dari penduduk setempat, ada juga yang tidak. Maka karena mereka lihat Nabi Yunus orang asing, mereka nggak mau dengar. Masih saja mereka sembah berhala, mereka buat kemaksiatan, kurban buat berhala tersebut, perbuatan zina, kezaliman dan seterusnya. Diingatkan nggak mau dengar. Nabi Yunus AS ambil inisiatif. Maka beliau langsung meninggalkan negeri Nainawa dan mengancam mereka. Dalam akad antara Allah SWT dengan para nabi-nabi tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah mereka sampai Allah perintahkan, walaupun mereka harus dibunuh. Contoh kasus Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam dibunuh oleh para kaumnya, tapi mereka tidak tinggalkan lokasi. Nabi Yunus meninggalkan lokasi, niatnya baik untuk supaya ya, mencari lokasi dakwah baru sebelum datang izin dari Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa taala pada saat Yunus alaihissalam pergi naik di atas kapal yang masyhur, kemudian Allah hukum Nabi Yunus alaihissalam dengan kapal itu digoncang dengan badai yang sangat besar, akhirnya membuat kapten kapal mengatakan ini harus ada yang dikurangi penumpang, kalau enggak berat bisa tenggelam. Mereka buang banyak barang juga tidak bisa. Akhirnya mereka mengundi harus ada orang yang dibuang ke lautan. Setiap kali undi, nambah Nabi Yunus yang keluar. Sampai 3 kali tetap nambah Nabi Yunus keluar. Pada saat itu sekali para sebagian orang di situ mengatakan, kami tahu ini adalah seorang Nabi. Jangan dia, coba undi lagi. Sampai 3 kali ternyata tetap nambah Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan ini peringatan dari Allah. Dia pun berdiri di pinggir kapal lalu dia loncat di lautan. Belum jatuh di air sudah ditelan oleh ikan paus. Ringkas cerita tentu cukup panjang riwayat berhubungan dengan masalah ini. Nabi Yunus di perut ikan paus tersebut dan dia terus bertasbih kepada Allah dengan zikir yang masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengakui kesalahannya. Ya. Allah mengatakan kalau bukan dia termasuk orang yang banyak berzikir, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan terus berada di perutnya ikan paus sampai hari kiamat. Kuasa Allah SWT. Tapi karena dia banyak beristighfar, bertobat kepada Allah lalu dimuntahkan. Kuasa Allah, kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mohon ampun kepada Allah ini bukan hanya mengeluarkan Yunus alaihissalam dari hukuman Allah di perut ikan paus. Tapi di waktu yang bersamaan Allah datangkan badai kepada kaumnya Nabi Yunus. Di tempat lokasi Nainawa itu datang badai. Sehingga hancur patung-patung mereka yang mereka sembah selama ini. Dan air mulai naik. Cuman ada satu poin penting di sini. Raja mereka pada saat itu atau penguasa di wilayah Nainawa itu pada saat masyarakatnya pada lari semua, dia mengatakan berhenti, tidak ada gunanya kita melarikan diri. Ini yang diingatkan oleh Nabi Yunus. Maka yang terbaik sekarang coba kita nyatakan kita beriman kepada Tuhannya Nabi Yunus.
Semuanya serentak berhenti pada saat itu. Mereka sujud lalu mereka menyatakan beriman kepada Allah dan bertobat. Tiba-tiba pada saat itu air semuanya hilang. Langit kembali cerah dan mereka selamat. Akhirnya mereka semua beriman lebih dari 100.000 orang. Dan Nabi Yunus AS dikembalikan ke Nineveh dan akhirnya beliau berdakwah sampai meninggal di lokasi tersebut. Tapi Allah memastikan dalam Al-Quran bahwasanya hampir semua kami binasakan kecuali kaum Nabi Yunus. Kenapa? Pada saat peringatan mereka segera kembali. Jadi walaupun kita sudah sampai hampir disiksa oleh Allah SWT, kalau kita kembali maka dipastikan juga kita akan selamat. Qatada rahimahullah berkata, sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian dan menunjukkan pada kalian penyakit dan sumber permasalahan kalian. Serta juga menyampaikan tentang obatnya. Ketahuilah, sumber penyakit kalian dan bencana kalian adalah dosa-dosa kalian dan obatnya adalah istighfar. Dinukil dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir di jilid 7 halaman 2319. Aku qouli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah karena Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di khutbah kedua, karena ada hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim, doa hari Jumat itu ada waktu mustajab dan dia pada saat khatib duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Dan dalam riwayat Abu Daud kata Nabi SAW, Jumat ada 12 waktu tidak ada yang berdoa, tidak ada muslim berdoa kecuali akan diijabah oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan dari subuh sampai maghrib nantinya, kecuali akan diijabah, dan perbanyaklah atau kejarlah itu selepas sholat asar. Dan insya Allah kita akan berdoa sebentar lagi. Cuma saya ingin memberikan sebuah kesimpulan dari khutbah ini. Saudaraku seiman, selalulah ambil ibrah dan pelajaran dari hal terkecil dari hidup kita. Apapun sifatnya yang kita tidak sukai, berarti peringatan dari Allah SWT. Dan setiap kali kita tidak mengambil pelajaran, maka akan datang sesuatu yang lebih besar. Bukankah setiap orang yang mau bermaksiat, berzina, mencuri atau lakukan apa saja, Allah kirimkan kepada dia sinyal untuk takut terlebih dahulu? Tapi dia terus melakukannya, maka Allah perlihatkan ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut, mungkin dia masih lolos dari hukuman. Dia ulangi lagi, maka Allah akan buat masyarakat menangkapnya dan akhirnya dihukum massal, bahkan mungkin bisa dipermalukan, dan bahkan mungkin meninggal, dibunuh oleh orang-orang. Maka peringatan demi peringatan akan selalu datang, maka sadarlah. Dan yang tidak kalah penting saudaraku seiman, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, hidupnya indah sekali. Karena kita merasa semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan buat kita. Bukankah orang beriman boleh makan, boleh minum, ya, berpakaian, mengejar prestasi terbaik dunianya, titel akademik misalnya, atau prestasi dalam bisnis, harta misalnya, atau jabatan, tidak ada larangan selama tidak melanggar apa yang, atau selama tidak melakukan apa yang Allah haramkan. Jadi sebenarnya kita bisa menjadi orang sukses. Islam tidak pernah membatasi seseorang harus di pendidikannya hanya sebatas ini misalnya, atau hartanya yang dimiliki hanya maksimal seperti ini. Tidak pernah. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu pada saat meninggal, begitu juga Abdurrahman bin Auf, begitu juga Utsman bin Affan. Gudang harta mereka penuh dengan harta dan ahli waris mereka kaya raya mendapatkan harta banyak. Padahal mereka termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka bisa kejar prestasi dunia, tidak dilarang itu. Dan mereka nikmat hidupnya. Mereka tinggalkan apa yang diharamkan, dan ini sangat sedikit hal yang haram itu. Dan yang haram ini hanya sebagai ujian saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada saat mengharamkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci dan semua hewan air. Lalu kenapa harus masuk kepada babi yang Allah haramkan? Pada saat Allah haramkan zina, pelampiasan biologis, Allah berikan kepada kita pernikahan yang juga mudah dilakukan dan juga mulia dan suci. Begitu juga pada saat Allah haramkan khamr, Allah ganti dengan air, susu, jamu, air putih, banyak yang Allah SWT gantikan. Jadi sebenarnya menjadi orang beriman nikmat, tidak ada sesuatu yang beban. Andai saja menjadi orang beriman, saudaraku seiman. Misalnya kita diberikan syahwat untuk pengen makan daging, tapi semua daging Allah haramkan. Wajar kita terjerumus. Allah berikan kita syahwat ingin berhubungan interaksi sama lawan jenis kita, tapi Allah tidak berikan kita solusi, tidak ada pernikahan. Maka mungkin orang semua bisa terjerumus. Tapi Allah mudahkan untuk bisa kita menikmati sesuatu yang halal itu. Oleh karena itu, fokus kepada yang halal, jadilah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Tinggal tunggu ajal datang, maka sesuatu yang lebih besar akan kita dapatkan di sana. Surga dengan segala macam fasilitasnya yang Allah tutup dengan khalidina fiha.
kekal selamanya. Dan Nabi SAW mengatakan sampai masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah lusuh bajunya, tidak akan pernah beringus lagi, tidak ada buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Bukankah Nabi SAW mengatakan tidak ada orang yang meninggal, bayi ataupun tua, misalnya baru lahir 2 hari, atau orang yang sudah 100 tahun meninggal, kecuali Allah akan bangkitkan dengan umur 33 tahun. Enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Mereka tidak akan pernah merasakan lagi kesusahan. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang sahih juga, akan datangkan seseorang yang paling menderita di dunia, tapi dari ahli surga. Dari lahir sampai meninggal miskin, susah hidupnya. Tapi setiap azan sholat, selalu lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Didatangkan hari kiamat, kemudian dicelupkan satu celupan di surga dikeluarkan. Hanya beberapa detik lalu dikeluarkan. Lalu ditanya oleh para malaikat, pernahkah kau rasakan bu'us? Bu'us itu kesusahan hidup. Pernahkah kau rasakan kesusahan hidup selama ini? Pernah kau menderita? Maka jawabannya dalam hadis yang sahih ini, tidak demi Allah, aku tidak pernah rasakan. Sebaliknya saudaraku seiman, orang yang selalu melakukan pembangkangan di dunia dideritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh melihat mobil-mobil mewah orang-orang kafir atau orang-orang fasik, ataupun keadaan-keadaan mereka yang sering di-expose di medsos. Anda tidak pernah tahu ada apa di dalam hidupnya. Ada banyak di antara mereka yang kaya raya tapi ditutup dengan bunuh diri. Banyak di antara mereka mungkin punya paras yang cantik dan tampan, tapi hidup mereka juga kacau, rumah tangganya kacau. Saya pernah duduk dengan seseorang beragama Katolik pada saat itu mengunjungi kami di restoran. Kemudian ditemani oleh seorang temannya jemaah umroh Muslim yang sedang bertanya konsultasi. Setelah selesai konsultasi dengan segala macam problematika rumah tangganya, bisnisnya, kehidupan dia semuanya. Lalu tiba-tiba orang Katolik ini mengatakan, Ustaz saya juga mau bertanya. Lalu saya katakan, apa yang Anda mau tanyakan? Saya ini seorang Ustaz dalam Islam. Berarti saya akan jawab dengan agama Islam. Dia bilang, enggak masalah. Karena apa yang dirasakan oleh saudara saya ini ditunjuk. Karena sahabat dekat dia, orang Muslim. Dia bilang, ini saudara saya sama yang saya rasakan. Jadi sebenarnya mereka juga rumah tangganya kacau. Mereka punya masalah banyak gitu. Karena semua kembali kepada satu intinya, maksiat. Itu di dunia Allah susahkan mereka. Di akhirat lebih berat lagi. Neraka yang tidak akan pernah ada waktu istirahat. Tidak ada kematian, ya tidak ada toleransi. Dan dijaga oleh para malaikat yang keras. Juga ya tegas, yang kalau Allah mengatakan hukum-hukum bakar-bakar dan tidak ada negosiasi lagi pada saat itu. Jangan sampai tiba masa itu baru kita menyesal. Kembalilah teman-teman sekalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita melalui khutbah ini. Di telinga kita dan di hati kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Kalau tidak cukup dengan ini, maka akan datang hal-hal yang besar dalam hidup Anda. Supaya Anda kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita hadirkan hati kita dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami memujimu sampai engkau mencatatkan ini sebagai tambahan amal soleh kami pada hari kiamat. Dan engkau penuhi semua kebutuhan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad SAW. Mana engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena kami ingin menjalankan salah satu yang telah engkau wajibkan kepada kami. Maka terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna. Dan terima seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Serta ya Allah maafkanlah seluruh kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga sudah meninggal. Ya Allah jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lunasi utang-utang negara kami. Beri petunjuk para pemimpin kami agar kembali kepada agamamu dan syariatmu. Serta jadikan kami masyarakat yang patuh sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Dimanapun yang sedang tertindas ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami seluruh kebaikan-kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan seluruh kebaikan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar. Wa Izat yang maha mulia dan maha pengampun. Ya Rabbal alamin Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah larang perbuatan keji, maksiat dan pelanggaran-pelanggaran. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.